Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah sholatul rahimahullah. Pada event 10 November ini, ma'asyiral hadirin, kita mengenal perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu memang begitu berat dijajah, baik oleh Belanda, baik oleh Jepang, dan seluruh juga Cina. Saat ini masyarakat hadirin di mana-mana kita peringati di sekolah, di instansi, lembaga-lembaga pemerintahan, memperingati 10 November. Bukan saja peringatan kita pernah berikan, tapi mengingatkan bahwa kita tidak akan mau lagi dijajah oleh siapa, baik dijajah
dan lain sebagainya. Tentunya masyarakat hadirin, ketika kita pernah dijajah menjadi yang begitu lama, mestinya kita menjadi mental penjajah, bukan mental orang yang terjajah. Karena kita tahu penjajah yang terjajah seperti ini, maka hati kita, jiwa kita harus tahan selalu, bukan bersifat lemah dan lembek. Kenapa kita selalu bersifat lemah dan lembek? Masyaallah hadirin, ada beberapa faktor. Di antaranya kita lemah dalam keadaan lemah itu. Kita lemah budaya dalam arti kita tidak mengakui sama sekali budaya yang kita jalani. Kita lemah bahasa. Maka ketika kita punya prinsip berdiri sama ini, duduk sama, itulah bangsa yang maju, bangsa yang hebat. Bukan kita berani di dalam negara kita sendiri, tapi kita juga berani di luar negara kita. Masyaallah hadirin, jemaah salat saat ini, masyaallah hadirin, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sudah dijajah. Tapi mereka apa yang dikatakan oleh Israel terhadap Palestina? Orang-orang Palestina adalah mereka golongan orang-orang teroris. Padahal Palestina yang dijajah. Mereka masuk pada tahun 60-an, masyaallah hadirin, ketika itu mereka sewa tanah yang ada di Palestina. Mereka menyusun, membawa senjata. Ketika mereka sudah begitu banyak, mereka tindas rakyat Palestina yang tidak memiliki senjata. Kenapa bisa masyaallah hadirin? Karena mereka disokong oleh Amerika dan Inggris, negara-negara barat. Ketika kita ada acuh terhadap keadaan negara kita, orang lain, negara saudara-saudara kita, maka negara-negara lain, negara-negara muslim yang lain akan dijajah dan kita pun akan diam. Masyaallah hadirin, jemaah sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika kita mempunyai anggota tubuh, kaki jempol, anggota tubuh kaki kita yang sakit, tentu anggota yang lain merasakan sakit. Demikian juga ketika Palestina, masyaallah hadirin, dijajah oleh Israel yang begitu lama dan kita tahu mereka adalah orang-orang teroris. Masyaallah. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah atas negeri ini. Kalau konteks ini kita bawa dari Mekah, maka firman Allah ini hanya berpusat pada negeri Mekah, masyaallah. Tapi kalau konteks ini kita bawa jauh lebih luar lagi, maka seluruh negara, bahkan negara non-Muslim akan terkena imbasnya ini. Bagaimana cara membawa ayat ini jauh keluar, masyaallah hadirin? La uqsimu bihadzal balad. Allah berfirman, aku tidak sekedar bersumpah untuk negeri Mekah, tapi juga bersumpah untuk negeri Indonesia, untuk negeri Palestina, untuk negeri Yaman, untuk negeri Syria, untuk negeri Turki dan lain sebagainya. Masyaallah hadirin, jemaah salat. Ayat ini adalah merupakan ayat nasionalisme yang harus ditancapkan
di dalam dada setiap umat. Mereka yang tinggal di Indonesia harus mempunyai nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia. Engkau yang dilahirkan di Indonesia harus mencintai Indonesia. Engkau yang dilahirkan di Palestina harus mencintai negara Palestina. Masya Allah, ya Rasulullah. Sebagaimana firman Allah, wa walidin wa ma walad, anak yang dilahirkan dari keturunan seorang anak. Bagaimana kita tidak mencintai Indonesia? Kita dilahirkan di tanah dan di tanah Indonesia. Ketika ada perjanjian yang masuk dengan berbagai investasi, apakah kita percaya? Pertama investasi, masyaallah, ketika sudah lama dan kita terlena, maka tanah itu bukan diakui sebagai investasi, tapi diakui sebagai pemilik. Itulah Allah berbeda. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat sama alaihi biru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira tidak ada seorang pun yang dapat menguasai? Ketika seorang sudah mempunyai kedudukan tinggi, ketika seorang sudah mempunyai harta yang berlimpah, apakah dia tidak mengira bahwa ada seorang yang dapat menguasai? Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang mempunyai pikiran seperti itu, aku tidak ada satu orang pun yang dapat menguasai diri, sehingga dia mengatakan yang akan makan atau kekayaan negeri ini. Aku mau semua kekayaan harta yang ada di negeri ini. Aku ambil semua sumber daya alam yang ada di negeri ini. Aku kuasai semua sumber daya yang ada di negeri ini. Ayat 9. Ketika semuanya sudah dicuri oleh penjajah, apakah di antara kita tidak ada yang lihat? Ada masyarakat, tetapi kekuasaan yang sudah otoriter membuat seseorang itu takut, sehingga ketika penjajah itu mengambil seluruh harta yang ada di negeri ini, kita seolah-olah tidak mau tahu, karena kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Masyaallah, jangan sampai ketika kita emang dari Jawa, ketika kita tidak berani mati untuk negeri kita, maka negeri Indonesia tidak akan pernah merdeka. Karena kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian seperti negara Malaysia. Indonesia merdeka karena perjuangan, karena mereka nenek moyang kita mengorbankan nyawa mereka demi anak keturunan mereka. Mereka tidak membawa gunting, mereka tidak membawa senjata yang cukup sederhana, berani melawan penjajah. Karena mereka punya prinsip aisyah, hiduplah dengan penuh kemuliaan, atau mati dalam keadaan syahid. Maka masyarakat ini ada satu kata yang patut kita ucapkan untuk negara Palestina, kecuali hanya doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kekuatan. Anak-anak kecil mereka pun, ibu-ibu yang sedang hamil mereka tahu dan berubah. Anak-anak gadis orang tua yang mereka tidak mengetahui apa-apa, mereka bangga dengan sekali. Untuk apa mereka bertahan di sana? Mestinya bisa mereka keluar dari polisi itu untuk nyawa mereka. Tetapi mereka bertahan. Karena apa? Masyarakat ini karena ingin menyelamatkan Palestina, yang di mana Palestina aku
Palestina ardul kinah. Palestina adalah negara di mana di situ Allah sebutkan beberapa macam keistimewaan. Palestina di antaranya disebut sebagai ardul anbiya. Palestina disebutkan oleh Allah sebagai tanah dari beberapa. Palestina ardul mahsyar wal mahsyar. Palestina besok pada hari kiamat mahsyar hadirin adalah merupakan padang mahsyar di mana kita dan seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar Palestina. Maka layak mereka mempertahankan tanah kelahiran mereka. Ketika Palestina hancur, kita hancur. Ketika Palestina jaya, kita berjaya. Palestina kita tahu merupakan salah satu kiblat yang pernah Rasulullah SAW lakukan sholat selama kurang lebih 16 atau 17 bulan. Masya Allah, yang selanjutnya maka di akhir khutbah ini kita berharap dan berdoa akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka yang menjadi korban pembantaian Israel, yaitu orang-orang Palestina, merupakan syuhada-syuhada yang diterima Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi syahid yang benar-benar dimurkai oleh Allah. Mereka ditempatkan di sisi di surga yang tinggi. Dan mudah-mudahan kita masyaallah hadirin sebagai umat Muhammad pada akhir zaman, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman, kekuatan harta, sehingga kita bisa memberikan sedikit atau sumbang kepada mereka yang membutuhkan, tentunya pada negara Palestina. Mudah-mudahan di akhir kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa yajibu alaina alhamdu wa ta'zim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفر والمبتدعة والمشركين أعداء الدين. اللهم دمر إسرائيل، اللهم شتت إسرائيل، اللهم هلب إسرائيل، اللهم هلب إسرائيل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة محمد في فلسطين، اللهم انصر أمة محمد في فلسطين، اللهم انصر أمة محمد في فلسطين. اللهم استقبل فلسطين، اللهم استقبل فلسطين، اللهم استقبل فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا
حسنة وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي